Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Chen Ping memberitahu Ji Yun dan Huo Feng beberapa patah kata, meminta mereka untuk tinggal di kota Huhuang sebentar. Dia sendiri mengikuti Penatuan Nayu ke Sekte Api Ungu. Struktur medan di wilayah tengah sangat berbeda dengan wilayah selatan, tidak banyak pegunungan, dan sebagian besar berupa dataran. Saat kita semakin dekat ke gerbang Xian, suhunya juga meningkat. Hamparan gurun yang luas muncul di depan kami. Chen Ping sangat bingung mengapa Sekte Xian membangun sekte tersebut di gurun seperti itu. Itu terlalu sulit. Segera, Chen Ping melihat sejumlah besar bangunan di gurun. Bangunan-bangunan ini sangat indah, spektakuler, dan sangat megah. Chen Ping melihat sekilas dan menemukan bahwa tangga pembangunan ini sangat teratur. Rekan Daoi Cheng, ini adalah Sekte Xian kami. Jika Anda ingin menjadi murid Sekte Xian, Anda harus mengikuti ujian. Pernahkah kamu melihat bangunan-bangunan ini? Semakin dekat kamu dengan bangunan di dalamnya, semakin tinggi level murid yang tinggal di sana. Yang terluar adalah murid luar. Anda harus memulai penilaian dari murid luar. Kata Penatua Yu kepada Chen Ping. Chen Ping mengubah penampilannya, sekarang namanya Cheng Ping. Penatua Yu, kita masih perlu menilai murid luar. Tidak bisakah kita menilai murid dalam secara langsung? Chen Ping sedikit mengernyit dan berkata, jika penilaian ini berasal dari sekte luar, kapan dia akan dipromosikan menjadi murid senior Sekte Xian? Dan kapan dia bisa bertemu dengan master sekte lama? Bukannya kamu tidak bisa, hanya saja, Penatua Yu melirik Chen Ping dan berkata dengan ragu-ragu. Chen Ping langsung mengerti apa yang dimaksud Penatua Yu. Dia hanya menginginkan beberapa manfaat. Orang ini benar-benar rakus. Tapi Chen Ping tidak ada hubungannya. Jadi siapa yang bisa meminta bantuan orang lain? Chen Ping tidak punya pilihan selain mengeluarkan beberapa rumput peri, batu spiritual, dan sekantong besar koin spiritual emas ungu dari cincin penyimpanan. Penatua Yu, hanya ini yang aku miliki, Anda dapat mengambilnya terlebih dahulu. Ketika saya menjadi murid resmi Sekte Xian, tentu saja saya tidak akan melupakan Penatua Yu. Saya baru saja tiba di Sekte Xian, saya tidak mengenal tempat itu. Saya harus bergantung pada Penatua Yu untuk menjaga saya di masa depan. Chen Ping memberikan barang itu kepada Penatua Yu dengan sangat bijaksana. Penatua Yu melihat barang-barang di tangannya, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, sama-sama, rekan Daoi Cheng, jika Anda ada hubungannya dengan Sekte Xian di masa depan, datang saja kepada saya secara langsung. Saya bukan seorang penatua untuk apa-apa. Aku memiliki hubungan yang baik dengan Putri Rubah, dan kamu adalah temannya, jadi tentu saja aku harus menjagamu. Ikuti saja aku dan lupakan pemeriksaan luar. Seperti kata pepatah, tangan seseorang pendek saat mengambil orang, dan mulutnya pendek saat memakan orang. Setelah mengambil barang Chen Ping, Penatua Yu jelas menjadi lebih mudah diajak bicara. Penatua Yu mengikuti Chen Ping dan melayang di udara, lalu menjelaskan Sekte Xian kepada Chen Ping. Lihatlah dua bangunan besar di depan. Ini adalah murid sekte luar, dan hanya mereka yang di dalam yang merupakan murid sekte dalam. Melihat bangunan besar di tengah, disitulah para pejabat tinggi Sekte Xian tinggal. Yang di belakang adalah anggota keluarga dari Master Sekte Lama. Master Sekte baru dan lama baru saja saling menggantikan,
Jadi di sana masih banyak hal yang harus ditangani di Sekte Xian. Sebagai murid sepertimu yang baru saja memasuki sekte, ingatlah untuk tidak bertanya dengan santai, dan jangan menyinggung siapapun. Selama kamu berlatih dengan baik, akan selalu ada kesempatan untuk bertemu dengan master sekte lama. Oke, Chen Ping mengangguk. Kedua orang itu jatuh dari udara dan kemudian masuk melalui pintu masuk utama gerbang Xian. Meski seluruh gerbang Xian berada di gurun pasir, namun setelah memasuki gerbang Xian, Anda tidak bisa melihat sebutir pasir pun, ditumbuhi pepohonan hijau, bahkan ada air mancur kecil. Mampu membangun gedung berskala besar di gurun pasir, serta air mancur pohon hijau, menunjukkan bahwa sumber keuangan Sekte Xian juga sangat kuat. Penatua Yu membawa Chen Ping ke gerbang Xian, tanpa ada yang menghalanginya. Murid luar yang menjaga sekte tidak berani menghentikan yang lebih tua. Dengan cara ini, Penatua Yu memimpin Chen Ping melewati dua kompleks bangunan besar dan tiba di tempat di mana para murid batin berada. Pada saat ini, seorang pria muda yang tampak berusia 20-an, mengenakan jubah biru dan mahkota giok datang. "Tuan, mengapa Anda baru saja kembali?" Pemimpin sekte baru saja mengirim orang untuk memberitahu Anda beberapa kali, mengundang Anda pergi ke aula dewan untuk membahas berbagai masalah. Ketika pemuda itu melihat Penatua Yu, dia dengan cepat berkata dengan cemas. Pemimpin sekte baru menjabat beberapa hari. Kenapa dia mendiskusikan masalah setiap hari dan tidak memberinya ruang pribadi? Kata Penatua Yu dengan tidak sabar. "Tuan, sebaiknya Anda pelan-pelan dan berhenti mengeluh. Setengah hari sejak Anda pergi, Penatua Hu dihukum oleh pemimpin sekte. Mungkin karena masalah inilah dia datang untuk mendiskusikan masalah ini dengan Anda." Pemuda itu melihat sekeliling dengan hati-hati, lalu berbisik, "Apa, Lao Hu dihukum? Kenapa?" Penatua Yu berkata dengan heran. "Bagaimana saya tahu bahwa ini adalah rahasia? Saya juga mendengar apa yang dikatakan para murid di ruang konferensi." Kata pemuda itu, "Kalau begitu sebaiknya aku pergi dan melihat apakah terjadi sesuatu pada Hutua ini." Seperti yang dikatakan Penatua Yu, dia hendak pergi ke aula pertemuan. Tetapi dia tiba-tiba teringat pada Chen Ping, dan kemudian menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, "Wei Qing, Chen Ping ini juga datang untuk bergabung dengan Sekte Xian kami. Bawa dia untuk mengikuti penilaian. Jika dia lulus, biarkan dia bekerja di bawahku." Wei Qing melihat ke arah Chen Ping, lalu mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, Guru. Anda harus segera pergi. Jika Anda terlambat, Guru akan menghukum Anda, dan Anda akan mendapat masalah." Dia berani, "Aku tidak semudah ditindas seperti Lao Hu." Tetua Yu memasang ekspresi tegas di wajahnya, tapi saat dia mengatakan ini, dia berlari menuju ruang pertemuan. Melihat Penatua Yu melarikan diri, Wei Qing tersenyum dan menepuk bahu Chen Ping dan berkata, "Rekan Tao, biarkan tuanku membawamu ke sekte dalam untuk penilaian. Bukankah itu hal yang baik untuknya?" Ketika Chen Ping mendengar ini, dia sepertinya memiliki pemahaman. Dia buru-buru mengeluarkan selusin koin roh emas ungu dan menyerahkannya kepada Wei Qing dan berkata, "Saudara Tao, ketika saya bergabung dengan Sekte Xian mulai sekarang, kita akan menjadi saudara. Tolong jaga aku." Wei Qing tertegun sejenak sambil memegang selusin koin spiritual emas ungu milik Chen Ping, lalu berkata dengan semangat di wajahnya, "Hahaha, tidak masalah, semuanya mudah untuk dibicarakan. Aku akan melindungimu jika terjadi sesuatu."
Selusin koin roh emas ungu tidak berarti apa-apa bagi Chen Ping, tetapi bagi murid sekte biasa ini, itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Pantas saja Wei Qing begitu bersemangat, "Saudara muda Cheng, saya akan mengajak Anda mengikuti penilaian." Wei Qing dengan bersemangat mengajak Chen Ping ke penilaian. Sebelum Chen Ping lulus ujian, Wei Qing mulai meneriaki adik laki-laki dan adik laki-lakinya. "Adik laki-laki, jangan gugup, penilaian sekte dalam juga tidak ketat. Kamu sekarang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, dan kamu sepenuhnya mampu menanganinya. Apa yang kamu lakukan di rumah, adik laki-laki, mengapa kamu datang ke sekte Xian kami? Meski lebih banyak peraturan di gerbang Xian, namun juga sangat sepi. Letaknya di tengah gurun dan jarang diganggu oleh orang. Apalagi cuaca di sini sangat membantu untuk melatih keterampilan berbasis api." Sepanjang jalan, Wei Qing mengajukan pertanyaan kepada Chen Ping dan menunjukkan antusiasme yang besar. Chen Ping hanya bisa menjawab satu pertanyaan atau lainnya. "Kakak senior, bolehkah aku bertanya apakah aku boleh melewatkan ujian sekte dalam?" Chen Ping bertanya, "Tidak ada ujian." Wei Qing tertegun sejenak, lalu berkata dengan panik, "Adik laki-laki, apa yang terjadi? Apakah kakak laki-laki senior mengatakan sesuatu yang salah di suatu tempat? Apakah kamu begitu takut hingga tidak berani mengikuti ujian?" "Jangan takut, sederhana sekali. Dengan kekuatanmu, kamu pasti akan lulus ujian sekaligus. Jangan gagal mengikuti ujian." Wei Qing ketakutan dan mengira dia telah menakuti Chen Ping. Untuk orang kaya seperti Chen Ping, jika dia menjadi kakak laki-laki di masa depan, keuntungannya pasti sangat diperlukan. Terlebih lagi, Penatua Yu membawanya secara pribadi. Jika Chen Ping tidak mengikuti ujian dan pergi, Penatua Yu mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya ketika dia kembali. "Kakak senior, kamu salah paham. Saya hanya ingin bertanya apakah kamu boleh melewatkan ujian dan hanya menghabiskan sejumlah koin spiritual dan sumber daya untuk lulus untuk saya." Chen Ping buru-buru menjelaskan, "Oh, itulah yang terjadi." Wei Qing menyeka keringat dingin di dahinya, dan kemudian berkata dengan sedikit malu, "Adik laki-laki, tidak ada preseden seperti itu. Setelah saya pergi, saya akan membantu Anda bertanya." "Oke, terima kasih, kakak senior," kata Chen Ping. "Terserahlah, kita akan menjadi orang terdekat mulai sekarang." Wei Qing menepuk bahu Chen Ping dan berkata, alasan mengapa Chen Ping tidak mau mengikuti penilaian dan langsung membayar suap untuk bisa masuk adalah karena dia tidak ingin memperlihatkan kekuatan dan auranya. Jika Anda bisa menggunakan koin roh untuk langsung memasuki gerbang api ungu, itu yang terbaik. Chen Ping mengikuti Wei Qing ke gedung tinggi. Saat ini, sudah banyak orang yang mengantri di depan pintu. Ini semua adalah mereka yang datang untuk mengikuti ujian dan ingin bergabung dengan sekte Xian. Ada juga beberapa yang dinilai oleh murid luar dan dipromosikan menjadi murid dalam. Wei Qing membawa Chen Ping langsung melewati kerumunan dan masuk. Masuk ke dalam, Chen Ping melihat seorang gadis marah mengenakan gaun sutra biru, memegang pedang panjang, dan berkata dengan keras, "Jika kamu tidak berbicara dengan jelas hari ini, tidak ada yang bisa mengikuti ujian." Gadis itu berdiri tepat di depan pintu, mencegah anak-anak yang mengikuti penilaian masuk. "Adik Qian, apa yang kamu lakukan?" Wei Qing menatap gadis itu dan bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Ketika gadis itu melihat Wei Qing,
Dia segera berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, "Saudara Wei Qing, Anda datang tepat pada waktunya untuk memberi kami evaluasi. Liu Sitong tidak mengizinkan kami berpartisipasi dalam penilaian, dan murid luar lainnya harus memilihnya setelah penilaian." Denyut nadinya cukup. "Kami, para murid dari silsilah Master Sekte Lama, tidak diperbolehkan mengikuti penilaian kecuali kami beralih ke silsilah Master Sekte baru mereka." "Kenapa? Ada hal seperti itu?" Wei Qing mengerutkan kening. Chen Ping bingung dan bertanya dengan suara rendah, "Kakak, apa yang terjadi? Apakah ujianku juga gagal?" "Adik laki-laki, jangan khawatir. Liu Sitong tidak memiliki keputusan akhir dalam bidang penilaian ini. Meskipun dia adalah murid yang bangga dari pemimpin sekte saat ini, dia tidak memiliki keputusan akhir di seluruh sekte Xian." Wei Qing berkata dengan marah, "Kakak senior Wei Qing, siapa ini?" Gadis itu memandang Chen Ping dan kemudian bertanya, "Oh, ini Chen Ping, adik laki-lakiku yang dibawa oleh tuanku. Aku di sini untuk membawanya memeriksa murid-murid batin." Wei Qing buru-buru memperkenalkan, "Adik laki-laki, ini Qian Xiu, murid Penatuahu." "Halo, kakak perempuan." Chen Ping menyapa Qian Xiu dengan sangat sopan, dan kemudian bertanya dengan sedikit keraguan, "Kakak perempuan senior sudah menjadi murid batin, mengapa kamu masih harus datang untuk penilaian? Dan siapa Liu Sitong?" Wei Qing tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, meskipun saudari muda Qian adalah murid dalam, dia masih harus menaiki tangga. Dia sedang mengevaluasi diaken sekte dalam." "Sejujurnya, saya sekarang adalah diaken sekte tersebut. Apakah Anda melihat mahkota giok di kepala saya? Ini adalah simbol menjadi diaken." Wei Qing mengikuti Chen Ping dengan sedikit bangga. "Liu Sitong ini adalah murid kebanggaan Penatua Huo. Pelankan suaramu. Kamu adalah pemimpin klan Huo sekarang. Kamu adalah murid dari pemimpin sekte. Jadi tentu saja kamu hebat." Wei Qing dengan cepat mengingatkannya. Chen Ping akhirnya memahami bahwa dengan penggantian master sekte lama dan baru, selalu terjadi perselisihan internal di dalam sekte Xian. Penatua Yu, Penatua Hu harus berasal dari garis keturunan yang sama dengan pemimpin sekte lama. Itu sebabnya penilaian ini secara khusus ditujukan kepada mereka. Hal ini juga untuk membuat orang-orang ini melepaskan diri dari silsilah pemimpin sekte lama dan bergabung dengan silsilah pemimpin sekte baru. Pergantian kekuatan sekte seperti ini, disertai dengan pertempuran rahasia, adalah hal yang normal. Di mana ada kekuasaan, di situ ada perkelahian. Bukankah ini situasi yang sama di sekte Kuali Giok saat itu, saudara senior Wei Qing? Sebagai diaken dari sekte Xian, kamu harus mengurus masalah ini. Ayo kita cari Liu Sitong untuk mendiskusikannya. Qian Xiu membawa Wei Qing dan langsung menuju ke aula. Ketika Chen Ping melihat ini, dia hanya bisa mengikuti dari belakang.